Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih menyampaikan materi ini dari rumah sesuai anjuran pemerintah, stay at home, dan kuliah dilakukan dengan menggunakan daring atau dalam jaringan, atau orang lain sering menyebut online. Tapi saya berharap dengan pola ini semangat kita untuk belajar tetap jalan, semangat kita untuk berubah menjadi lebih baik tetap jalan. Ingat hadisnya Rasulullah, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, belajar itu dari lahir sampai, atau talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin minal mahdi ilal mahdi, diwajibkan belajar kita itu dari mulai lahir sampai dengan kita masuk yang pahat. Artinya kita ini kapan saja, di mana saja harus tetap belajar, apakah itu lewat pendidikan formal, informal, maupun pendidikan non formal, atau bahkan belajar dari kehidupan. Karena itu ya, karena kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan datangnya COVID-19, yang bisa kita lakukan adalah menerima keadaan itu, menerima apa yang diberikan oleh Allah, sekaligus berusaha untuk terhindar dari sesuatu yang jelek, dan kemudian berdoa kepada Allah. Setelah upayanya dilakukan, berdoa kepada Allah, semoga kita semua dihindarkan dari COVID-19 dan kita atas ridho Allah diberikan kesehatan selalu, baik kita sendiri, keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, semuanya semoga tetap sehat. Yang terpenting supaya kita tetap sehat, kita harus tetap semangat. Kita harus tetap menunjukkan bahwa kita ini masih bisa melakukan sesuatu. Dengan semangat itu, insya Allah imun kita akan mengalami peningkatan. Karena menurut Ibnu Sina, kalau orang itu stres, imunnya itu akan menurun. Karena itu nggak perlu stres ya. Tetap semangat belajar bersama dosen-dosen kita, bersama semua orang yang bisa memberikan ilmu kepada kita semua. Nah, saudara-saudara, setelah kita bicara marketing mulai dari awal sampai akhir, maka ini ada hasil penelitian yang saudara perlu cermati. Hasil penelitian tentang kenapa orang itu beralih ke produk yang lain. Nah, kalau kita lihat itu ada 4 kelompok. 14% karena keluhannya tidak tertangani, 9% karena menjadi produk orang lain, 9% karena pindah tempat, 68% karena kurangnya layanan, kurangnya kepedulian, dan kurangnya perhatian. Kalau melihat hasil ini, nanti sebelum saya jelaskan satu-satu, pada dasarnya kesimpulan sementara, pelanggan di Indonesia itu adalah pelanggan yang setia. Orang Indonesia itu orang yang setia terhadap produk. Jadi kalau orang itu sudah menggunakan merek tertentu, maka dia akan menggunakan merek tertentu. Kalau orang sudah biasa menggunakan sesuatu, itu yang akan dilakukan secara terus-menerus. Sehingga produk-produk baru yang masuk di Indonesia itu biasanya memerlukan biaya pengalian dalam jumlah yang besar. Karena sekali lagi, pada dasarnya orang Indonesia itu setia akan produk yang dikonsumsinya. Kalau dia sudah mengkonsumsi sabun merek A, ya dia akan menggunakan merek itu terus sampai kemudian bisa jadi dia merasa bosan, atau dia sudah merasa tidak nyaman, atau merasa tidak memperoleh sesuatu sebagaimana yang diharapkan, itu baru berpindah. Kalau sepeda motor pakai merek B terus, ya merek B terus yang akan. Jadi prinsipnya apa, secara umum orang Indonesia itu setia. Karena itu bagi kita semua sebetulnya yang terpenting adalah bagaimana memelihara kesetiaan mereka, bagaimana meningkatkan kesetiaannya, bagaimana menumbuhkan kesetiaan para pelanggan itu, sehingga akan terus-menerus menggunakan produk yang kita lakukan. Sehingga dulu pernah saya sampaikan, kalau kita ingin mempertahankan pelanggan, karena supaya pelanggan tetap merasa nyaman, supaya tetap ini, maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi sudah saya bahas di sebelumnya.
bisa menciptakan sesuatu yang baru, bisa merubah dari apa yang ada kemudian terasa menjadi seperti baru dan lain sebagainya, sehingga orang tetap kemudian mengharapkan produk itu akan datang terus dan menerima fantasi-fantasi baru atas produk-produk yang dikonsumsinya. Nah, ini penting untuk saudara perhatikan. Jadi ternyata di Indonesia itu orang berpindah itu lebih karena merasa kecewa. Kalau ada orang pindah itu yang dominan adalah karena kecewa. Saudara bisa lihat 60% dan 14%. 68 plus 14%, jadi kalau di total ini ada 82%. Itu kalau dikelompokkan ini adalah kecewaan. Saudara bisa lihat, orang merasa pertama kurangnya kepedulian, kurangnya perhatian dari produsen terhadap konsumen yang telah membeli produknya. Jadi kurang kepedulian itu seperti apa? Misalnya kalau ada keluhan tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi dan lain sebagainya, atau tadi yang kedua tadi karena keluhannya tidak tertangani. Nah, kekecewaan itu biasanya kemudian menggumpal, pertama untuk dirinya sendiri, lama-lama dia akan menyampaikan kepada orang lain. Biasanya di surat pembaca, kalau kekecewaan sudah memuncak, merasa tidak ada kepedulian, terus kemudian keluhannya tidak tertangani dan kemudian kekecewaannya memuncak, maka dia biasanya kemudian mengungkapkan dulu pertama, mengungkapkan kekecewaan. Yang kedua, dia akan sampai pada keputusan untuk tidak mengkonsumsi lagi. Kalau memuncak, maka dia akan anjurkan orang lain untuk melakukan yang sama dengan kita, anjurkan orang lain untuk melakukan hal yang sama dengan kita. Kalau masih tidak tertangani, ini langkahnya biasanya kemudian mengajak orang lain untuk berpindah. Jadi ada tingkat-tingkatan. Sebetulnya orang kecewa yang tadi 68 dengan 14 hingga totalnya 82 itu. Orang itu kalau kecewa, satu mungkin kalau dilengkapi lagi, satu dipendam dalam hati. Kecewa tapi dipendam dalam hati. Nah, yang kedua diungkapkan. Yang ketiga, orang kemudian meyakinkan kepada dirinya tidak akan menggunakan produk itu lagi. Wes, aku ora usah gawe produk itu lagi. Nah, kemudian yang keempat, mengharapkan orang lain mengikuti jejaknya. Semoga yang lain juga tidak menjadi korban atas produk yang bersangkutan misalnya. Nah, kemudian yang kelima, ini sudah puncaknya. Semua orang diberitahu, wes gak usah produk di situ, gak usah makan di situ, gak usah beli produk itu dan lain sebagainya. Ayo kita beli produk yang lain aja. Masih banyak warung yang lebih enak, masih banyak misalnya kendaraan yang lebih murah tapi lebih baik dan lain sebagainya. Nah, ini wujud dari kekecewaan dan kita harus hati-hati karena pada dasarnya itu setia ini. Nah, mereka akan berpindah kalau mengalami kekecewaan yang terbesar itu karena kurangnya kepedulian, dan yang kedua karena keluhannya yang tidak tertangani. Nah, selanjutnya ada dua komponen yang mengakibatkan orang berpindah terhadap produk yang lain. Itu yang pertama adalah menjadi penghalangan produk lain. Bisa jadi karena ini tadi, karena kekecewaan itu yang sudah menumpuk itu, orang kemudian berubah menjadi produk yang lain. Itu hanya 9%. Yang kedua adalah orang pindah tempat. Di tempat itu sudah tidak ada produk yang kita produksi, ya, produk yang kita miliki, maka orang kemudian sudah tidak lagi mengkonsumsi. Jadi karena prosentase terbesar 82% itu karena kecewa, maka bagi saudara-saudara yang ingin mempertahankan produk itu dan membuat orang tertarik terus terhadap produk itu adalah bagaimana kita
meningkatkan kesetiaan mereka dengan cara tidak membuat mereka kecewa, baik karena kurangnya kepedulian maupun karena keluhan yang tidak tertangani. Sehingga dengan demikian langkah saudara adalah yang utama adalah bagaimana membuat perusahaan itu care terhadap pelanggannya, dan yang kedua adalah keluhan-keluhan itu bisa segera tertangani. Misalnya membuat customer service yang 24 jam, yang mudah dihubungi, yang enak diajak ngobrol dan lain sebagainya dalam rangka menangani keluhan-keluhan. Kalau sudah diterima keluhannya, segera dilakukan action untuk memperbaiki produk, untuk memperbaiki layanan dan lain sebagainya, supaya apa yang dikeluhkan itu kemudian memperoleh feedback dari perusahaan berupa peningkatan layanan, peningkatan kualitas produk dan lain sebagainya. Itu kira-kira hal yang terkait dengan kenapa orang mesti berpindah dan apa yang harus kita lakukan semua supaya orang itu tetap memproduksi produk yang kita keluarkan, mengkonsumsi produk yang kita keluarkan. Semoga kita semua bisa sukses menjadi wirausahawan dan saudara-saudara juga bisa mengembangkan dunia usaha ini, karena menurut hadis Rasulullah 9 dari 10 pintu rizki itu ada pada dunia usaha. Sehingga kalau ada 10 pintu, maka pilihlah yang 9 pintu itu, supaya saudara tidak perlu ngantri, peluangnya besar dan lain sebagainya. Jangan berombongan kepada satu pintu. Tetapi kenyataannya yang sekarang itu kan wirausaha menjadi pilihan terakhir setelah pilihan buruh itu tidak memperoleh tempat, saudara tidak diterima di perusahaan, baru kemudian saudara pilih wirausaha. Berarti saudara nyari yang satu dulu, satu gagal baru 9. Harusnya 9 dulu. Kalau 9 pintu, maka orang mau masuk lewat pintu mana saja orang bisa lebih gampang. Kira-kira itu. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat berkumpul bersama keluarga. Moga-moga saudara semua tetap bahagia, tetap sehat dan tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.